wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ihwatu iman sidang Ahad rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada Ahad kedua ini, kalau tidak salah ya, Ahad keberapa ini? Ahad kedua, benar. Kita bisa melaksanakan kembali Ahad mengaji di pesantren Ibnu Hajar ini. Juga alhamdulillah atas qudrah serta inayah Allah, kita masih bisa berkumpul di tempat ini dengan kesehatan dan keimanan, sehingga kita masih mudah melangkahkan menuju tempat ini. Ihwatu iman rahimakumullah, insyaallah pada Ahad kali ini yang akan mengisi yaitu Al-Ustadz Amin, berkaitan dengan jangan biarkan Syawal berlalu meninggalkan kita. Jadi mohon maaf lupa juga doa tahniyah yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang sebelum memulai, mari kita untuk membaca atau mendengarkan ayat suci Al-Quran yang akan dipimpin oleh Akhina Akib. Kepadanya dipersilahkan. Bapak Ibu dibuka Qur'annya, Quran surah Al-An'am ayat 82. Quran surah Al-An'am ayat 82. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Watil wa wahabna lahu ishaqa wa ya'qub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas
kullum minas salihin. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah, teriring doa jazakumullah khairan kepada Ahina Akib yang telah melantunkan dan memimpin pembacaan ayat suci Al-Quran. Lanjut ke acara yang kedua, yaitu acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Amin berkaitan dengan jangan biarkan Syawal berlalu meninggalkan kita. Kepada Al-Ustadz dipersilahkan. Zahirah wal batinah qadiman wa hadithan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah allati la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakirhum bi ayyamillah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa atba'ahu sitan min Syawal kana qasyami dahar al-hadis. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak, ibu-ibu serta para mujahid ilmu generasi baru, terkhusus Pak Haji Dede dan para sesepuh Ustadz Teteng dan Dewan Asatid serta jamaah Ibnu Hajar yang sebagian besar tengah menunaikan tugas mengikuti acara musyawarah cabang pimpinan cabang Persis dan Persistri Buah Batu. Semoga pelaksanaan musyawarah cabang Persis dan Persistri selain kembali menguatkan imaroh dan imamah kepemimpinan di lingkungan Jam'iyah Persis Buah Batu, tentu juga mendapatkan pengawalan dengan sejumlah agenda-agenda yang tak kalah penting, tak terkecuali program kerja yang bisa memberikan dampak maslahat untuk umat dalam kerangka izah Islam wal muslimin. Alhamdulillah atas kudrohi rodah serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala, meski dalam kondisi fisik yang belum sepenuhnya prima, kita dapat kembali bersua dalam kajian Ahad Mengaji Pesantren Ibnu Hajar edisi perdana setelah kita jeda sejenak masa guna mendapat kesempatan merasakan kenikmatan hidangan ibadah dan pembinaan selama bulan Ramadan dan dipertemukan oleh Allah dengan Idul Fitri dalam keadaan berbahagia. Sebelum menyampaikan materi, izinkan kami bertawasul doa untuk kesembuhan Ustadz Opik, Asatid Pesantren Ibnu Hajar yang tengah dirawat di Rumah Sakit Walas Asih, dulu Rumah Sakit Al-Ihsan Bale Endah. Allahumma rabban nas mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafiya illa syifa'uka syifaan la yughadiru saqama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bulan Syawal tak lama lagi akan berlalu, pergi meninggalkan kita. Agar tidak berlalu
begitu saja kita perlu diingatkan kembali nilai-nilai penting di balik beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Syawal. Karena itu materi kajian Ahad Mengaji edisi perdana merupakan edisi khusus sebelum nanti kita berlanjut pada kajian Tartib Nuzul edisi Madinah insyaallah di bulan depan. Kita maklum bahwa bulan Syawal adalah bulan yang penuh makna dalam sejarah Islam. Tidak hanya sebagai bulan setelah Ramadan, Syawal menyimpan jejak-jejak peristiwa besar yang membentuk peradaban Islam dan menandai fase penting dalam perjalanan dakwah Rasulullah. Beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Syawal antara lain yang pertama perang Uhud yang terjadi di tanggal 15 bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Yang kedua, syahidnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Sebagian rujukan menyebut di tanggal 7, sebagian yang lain menyebut di tanggal 15 yang terjadi di bulan Syawal juga tahun ketiga Hijriah. Yang ketiga, pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, perang Hunain. Satu sumber menyebut terjadi di tanggal 6, sumber yang lain menyebut terjadi di tanggal 10 bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah. Peristiwa yang kelima, pengepungan Taif yang terjadi pada tanggal 10 Syawal di tahun 8 Hijriah. Kemudian yang keenam, perang Khandaq. Satu rujukan menyebut di tanggal 5, rujukan lain menyebut di tanggal 10 bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Kemudian yang ketujuh, penaklukan Madain, ibu kota Persia, di bulan Syawal tahun 14 Hijriah. Yang kedelapan, kelahiran dan kewafatan Imam Al-Bukhari. Beliau lahir di tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah dan wafat pas Lebaran, Hari Raya Idul Fitri, bulan Syawal 1 Syawal tahun 256 Hijriah. Nah, itu kurang lebih rekam jejak peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi di bulan Syawal. Nah, dilihat dari ragam aspek hikmah dan pelajaran yang pantas digali dari berbagai peristiwa itu, maka kami bagi menjadi 3 klaster, 3 tema besar. Pertama, hikmah dan pelajaran berkaitan dengan koreksi dan keteguhan dalam jihad. Yang kedua, transformasi spiritual menuju peradaban. Yang ketiga, pembebasan akulturasi budaya dan kehadiran sosok ulama. Mari kita rinci hikmah dan pelajaran
dilihat dari klaster koreksi dan keteguhan dalam jihad. Maka peristiwa paling dominan di bulan Syawal adalah peperangan besar pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alih-alih hanya mencatat kemenangan, peristiwa ini syarat dengan pelajaran tentang introspeksi dan keteguhan. Misalnya dalam peristiwa perang Uhud. Perang Uhud yang terjadi pada 15 Syawal di tahun ketiga Hijriyah, di mana perang Uhud adalah momen pahit karena umat Islam mengalami kekalahan setelah semua unggul. Jadi elehna teh keur meunang gitu Pak Haji Dadi. Jadi saat dalam perhitungan manusia maka terdapat taat. Kekalahan ini disebabkan oleh 50 orang yang mendapatkan tugas sebagai pasukan pemanah yang meninggalkan posisi mereka di bukit. Perintah oleh Nabi apa jangan meninggalkan pos, jangan meninggalkan posisi di bukit karena melanggar tegas Rasulullah. Maka di bab ada hikmah mendalam, yaitu bahwa kemenangan tidak diukur dari jumlah pasukan atau awal keunggulan, tetapi dari ketaatan kepada pemimpin dan komitmen pada strategi bersama meskipun godaan duniawi tampak menggiurkan. Kemudian juga pelajaran di balik peristiwa perang Uhud, yaitu mengajarkan bahwa kekalahan adalah bagian dari ujian keimanan. Gugurnya paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib menjadi simbol pengorbanan tertinggi dan mengajarkan kepada umat Islam untuk tetap tegar dalam menghadapi kehilangan. Itulah contoh hikmah dan pelajaran di balik kekalahan perang Uhud. Selanjutnya, hikmah dan pelajaran di balik perang Khandaq yang terjadi di bulan Syawal tahun kelima Hijriyah. Terjadi perang Khandaq. Khandaq artinya parit, yang mempertemukan 3.000 umat Islam melawan koalisi musuh berkekuatan 10.000 hingga 15.000 personil. Maka di balik peristiwa perang Khandaq terdapat pelajaran tentang inovasi atau kemajuan
dan membuka ruang partisipasi semua pihak tanpa diskriminasi. Istilah anak zaman now, inklusivitas. Dari mana contoh pelajaran penting adanya inovasi? Yaitu ide menggali parit yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi. Salman itu bukan orang Arab, orang Persia. Jadi strategi perang membuat parit itu bukan tradisi Arab, tradisi Persia. Ide itu diusulkan bukan oleh orang Arab, yaitu dari Salman. Makanya disebut Salman Al-Farisi karena dia bukan orang Arab tapi orang Persia. Nah, maka ini menunjukkan bahwa kebenaran dan strategi jitu dapat datang dari siapapun tanpa memandang latar belakang suku atau asal usul. Makanya itulah yang harus terus kita budayakan. Selama membicarakan strategi, membicarakan teknis, membicarakan metode, tidak menyentuh urusan prinsip, tidak tadi merombak sawabit, maka orang Madura pun boleh. Jangan kalah sama orang Tasik gitu. Mentang-mentang Ibnu Hajar domisilinya di Jawa Barat, maka ide dan gagasan umat dari Jambi, dari Aceh tidak dianggap, padahal di situ ada kemaslahatan. Nah, itu pelajaran inovasi. Tegas dalam berprinsip tapi luwes dalam metode. Eksklusif dalam urusan prinsip tetapi inklusif dari sisi cara gitu. Nah, ini diantara fondasi penting tentang asas keterbukaan, asas partisipasi dalam jihad, yaitu partisipasi publik. Nah, maka pelajaran lain selain tadi adanya sifat keterbukaan, menerima ide-ide pembaruan selama tidak menyentuh persoalan akar, tidak menyentuh persoalan prinsip, maka pelajaran lainnya tentang pentingnya kesatuan umat. Perang Khandaq mengajarkan bahwa ketika umat bersatu, yaitu solidaritas dan soliditas, dan menggunakan akal sehat. Contoh aktualnya strategi parit, maka menjadi wasilah turunnya pertolongan Allah. Jadi kalau dalam bahasa anak baru di Pandanwangi, bahwa jihad menegakkan kebenaran itu tidak cukup mengandalkan emosi. Menegakkan kebenaran itu tidak cukup mengandalkan kerja keras, tapi juga harus kerja cerdas. Jadi si tradisinya harus dirubah. Kalau bisa dipercepat, mengapa diperlambat? Di urang masuk ayat dibalik gitu. Kalau bisa diperlambat, ngapain dipercepat gitu, Pak. Nah, ternyata pertolongan Allah itu ada yang memiliki hubungan sebab akibat gitu. Ari ditolong oleh Allahnya mau,
tapi perantara dan sebab untuk turunnya pertolongan tidak diikhtiaran gitu. Nah, hal inilah yang ditegaskan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 9, yaitu Allah mengirimkan angin membubarkan musuh yang secara manusiawi 3.000 berbanding 15.000 di atas kertas pasti eleh karena jumlahnya tidak seimbang. Kalau tahu sekarang pielehen, kenapa tetap berbaris di medan tempur? Karena kehadiran di medan tempur bukan penentu kemenangan, tetapi sebagai sebab turunnya pertolongan. Ya seperti santri di Ibnu Hajar, maca kitab ingin mahir, isi kitab ingin katambul, tapi kitabna disarean gitu. Minimal dibuka. Apakah dengan cara tadi dibuka sampai tamat misalkan 9 jilid ada jaminan bisa dikuasai ilmu? Belum tentu. Tapi membuka kitab sebagai bagian dari ikhtiar turunnya pertolongan. Maka Allah memberikan kecerdasan kita sukses. Kita diberikan tadi kemudahan untuk memahami sebuah ilmu dan kandungan kitab bukan semata-mata karena kecerdasan kita, karena sebab turunnya pertolongan kita lakukan. Nah, maka bagi Allah mudah melenyapkan 15.000 gitu. Makanya berhitung strategi, mun bahasa sekarang mah membuat program kerja, membuat RAB, rancangan anggaran belanja, itu bukan penentunya, itu bagian dari wasilahnya. Apakah dengan program kerja kemudian jadi sukses? Belum tentu. Karena program kerja bukan penentunya, tapi sebagai wasilah turunnya pertolongan Allah. Maka 15.000 tidak ada artinya saat ditiup oleh angin topan. So, nanti ditransit ya, orang Medan dengan orang Madura ya. Jadi garagah 15.000, persenjataan lengkap, peralatan tempur komplit. Begitu melihat dari jauh, kumeok memeh dipacok. Itu bahasa Jerman tuh gitu. Jadi sudah kalah sebelum bertanding. Tapi karena kita yakin Allah memberikan pertolongan melalui wasilah, kan begitu datang angin topan mah apalah artinya 15.000, itu kan bagikan seperti kardus yang tadi mudah ditiup angin gitu. Gak ada arti. Nah, itulah yang disebut dengan strategi kolektif sebagai ikhtiar soliditas untuk wasilah turunnya pertolongan Allah. Kemudian hikmah dan pelajaran lain dilihat dari klaster transformasi spiritual. Jadi yang disebut dengan transformasi itu perubahan mendasar, perubahan fundamental dalam arah dan pola tindakan seorang muslim. Maka dalam konteks Syawal, bulan Syawal menjadi momentum untuk perubahan dari ibadah individual, ibadah pribadi, menjadi berdampak pada kesolehan sosial. Dari ibadah ritual menuju pembangunan peradaban yang berkelanjutan. Itu yang disebut dengan hikmah dan pelajaran bulan Syawal dilihat dari klaster transformasi, perubahan fundamental. Sebagai contoh, yaitu Idul Fitri dan Saum Syawal yang kita sebut nyawalan.
beres nyawalan lebaran kedua gitu. Enggak, di Madura ada setelah nyawalan hari 6 ada lebaran lagi namanya lebaran kedua kalau di Sunda gitu. Nah, maka 1 Syawal yang disebut Idul Fitri adalah puncak kemenangan spiritual setelah sebulan bersaum. Makanya bagi orang yang tadi tidak ibadah di bulan Ramadan, apa kenikmatannya? Enggak ada. Kenapa bagi yang sudah ibadah kita merasakan kenikmatan? Bukan karena ada ketupat lebaran, bukan karena ada opor ayam. Itu yang kita sebut kemenangan ruhania. Sekiranya, seandainya, jikalau, seumpama boleh berharap, maka Ramadan sepanjang tahun. Karena apa? Ada kenikmatan yang terkadang tidak bisa dinilai secara material dan matematika nominal. Tapi kapan keur urang masa kapeung sabulan wae oge jol hayang gerak geus. Naon? Lantaran Ramadan serasa menyiksa. Makanya saya sering kali di berbagai tempat selalu nanya terutama ke ibu-ibu. Ibu, apakah rindu Ramadan? Oh, hampir 11 bulan ditunggu kedatangan Ramadan. Karek oge 3 poe jual nanya iraha lebaran gitu. Ongkoh rindu terhadap Ramadan, tapi begitu datang disuruh pergi gitu. Nah, disinilah hikmah besar. Kenapa di bulan Syawal dianjurkan melanjutkan dengan saum sunnah 6 hari gitu. Nah, yang kita sebut dengan kontinuitas kebaikan supaya naon tong eureun. Karena kita sedang masih merasakan kenikmatan ibadah Ramadan supaya berkelanjutan, dilanjutkan gitu. Itulah bahasa man soma Ramadana summa atba'ahu. Barang siapa yang telah saum Ramadan diikuti. Nah, bahasa atba'ahu itu bukan berarti tidak boleh terjeda. Tapi hikmah dan pelajaranana biasana lamun loba eureun heula gitu. Leungit ibadah nu kamari wah sabulan teh karena banyak terjeda hilang gitu. Itulah hikmah kenapa bahasanya summa atba'ahu. Supaya apa? Terjadi kelanjutan amal solih. Maka pelajaran utamanya adalah bahwa kebaikan tidak boleh berhenti di bulan Ramadan. Maka Syawal adalah bulan untuk menjaga spiritual achievement, yaitu pencapaian ruhania agar tidak rusak. Seperti benang yang ditenun kuat lalu diurai kembali. Beres Ramadan teh benang yang sudah disusun teh kemudian rusak kembali. Nanti Ramadan tahun depan itu pun kalau umur harus menenun ulang. Nah, paling tidak dengan kelanjutan kontinuitas amal solih, saat nanti tahun depan bertemu dengan Ramadan itu tidak harus selalu dari nol. Tinggal melakukan tajdid, melakukan pembaruan, nambal saeutik. Ieu mah tiap datang Ramadan teh ti nol deui. Sementara dari benang ini tujuannya menciptakan kain, menciptakan pakaian. Sudah perputaran beberapa kali Ramadan terjadi bajuna. Nah, karena benangnya selalu diurai. Nah, itulah fungsi-fungsi atba'ahu tuh gitu. Lanjutkan. Maksudnya tong eureun dalam berbuat baik.
Kemudian juga yang tak kalah penting, hikmah dan pelajaran kenapa meminta maaf saat kita belum tentu salah, karena ada kemaslahatan. Itu kalau pihak kita. Pihak yang kedua yaitu memaafkan orang yang berbuat salah, bahkan membalas dengan kebaikan. Itulah yang tertinggi gitu. Demi apa? Rekonsiliasi. Pan orang mah kieu sugan teh wani pek teh pehul gitu. Oh soleh cenah si eta mah naon bika selalu mudah memaafkan orang lain, ternyata lain pehul itu. Justru orang yang memaafkan itu saat dia justru mampu naon, mampu membalas. Oh nyari hati 5 tahun ku aing satingalis ya. Tunggu tanggal mainnya gitu. Begitu ternyata akhirnya orang lain itu mengakui kesalahan, sebaliknya sekarang menghamba untuk memohon maaf. Eng gitu ya, siana waktuna aya ku aing sia tiada maaf bagimu itu pujian. Oh nepi ka tadi nitip sahur nage ka 10 urang supaya panglobikeun. Naon pintu tidak akan pernah terbuka. Eta pelajaran tentang maaf dan rekonsiliasi di mana di bulan Syawal. Ieu mah ongko kipuntennya ya mah Bu. Minal aidin wal faidin gitu kan. Kan kita suka bingung jawabna, kumaha? Karena minal aidin wal faidin tuh dianggap nate mohon maaf lahir batin. Pedah tadi sastra sorana sama kan din-din gitu. Nah, bukan tidak boleh kita melakukan tadi saling minta maaf, tapi apalah artinya kalau saling minta maafnya itu hanya di lisan dan lahiriah. Di bulan Syawal itu terkadang gak usah saling minta maaf, tapi hubungan terjalin. Iya manggeus minta saling maaf, tapi anger hati bertolak belakang, tak ulah gitu. Syawal itu momen yang disebut dengan saling minta maaf, memaafkan sejati, bukan formalitas. Kesempatan di Syawal, yuk mumpung lebaran gitu kan. Mumpung lebaran makan balager, dibawa matakna tadi bebeskeun di sawah gitu. Nah, sementara contoh kasus beralih setelah era Nabi wafat. Tepatnya di bulan Syawal tahun 92 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 711 Masehi, yaitu pembebasan Andalusia Spanyol yang dilakukan oleh Panglima Tariq bin Syihab. Hikmah di balik perjuangan di bulan Syawal ini menjadi pondasi bagi berdirinya peradaban Islam di Spanyol, di Eropa. Jadi Andalusia-nya dibebaskan, Andalusia bukan tujuan, tetapi menjadi gerbang berdirinya peradaban Islam di kawasan Eropa yang bertahan hampir 8 abad. 800 tahun. Maka pelajarannya bahwa pengorbanan di awal Syawal dapat membuahkan peradaban ilmu pengetahuan yang gilang gemilang di masa depan. Lahirnya tadi ilmu astronomi, berkembangnya ilmu matematika, diminatinya ilmu bidang kedokteran oleh siapa? Oleh generasi yang akan datang. Jadi kalau kita menanam hari ini untuk kesuksesan, bonus kalau bisa dinikmati oleh yang menanamnya. Tapi tujuan utama kita menanam hari ini untuk dinikmati hasilnya oleh generasi mendatang. Jadi gara-gara apa?
membebaskan Andalusia, siapa yang nyangka justru hasil panennya di masa depan dinikmati oleh generasi baru. Apa? Yaitu munculnya peradaban ilmu pengetahuan modern. Di mana itu teh? Gara-gara ngaruntuhkeun tembok Pandarwangi. Gerbangnya, tapi tadi efeknya. Nah, pasti lebah panen mah kabage hayang. Tapi lebah melak gitu. Nah, kapan lebah melak mah? Imam Jongklok. Tahu Imam Jongklok? Karena proses awal bobolokot jeung tadi bahkan nyawa terancam, arembung. Pada saat panen semuanya mengklaim. Nah, nu aki abdi eta mah gitu. Nu bapak saya eta mah gitu. Heueuh eta teh nu aki didinya nu bapak maneh tapi ari maneh harita ka mana gitu. Tah gitu investasi peradaban masa depan. Maka di situ pelajaran pentingnya enggak akan ada perjuangan yang serius yang tidak menghasilkan. Kalau bahasa saya kepada generasi sekarang, bahwa hasil panen tidak akan pernah mengkhianati apa yang kita tanam sekarang. Da moal aya tuh Bu, Pak, melak benih duren, panen jambu. Sudah hariwang. Jangan-jangan durennya dibongsai gitu. Di tengah jalan diganti ku jambu gitu. Jadi apa yang akan didapat dari panen itu enggak akan pernah mengkhianati apa yang ditanam. Mun melak durennya jadi duren gitu. Nu lucu mah ari dahar jengkol, ari di zaman bau kadu gitu. Naon curiga kaduna disumputkeun lantaran tong di dahar sih mendengar di zaman. Begitu tamuna tadi ka zaman, nah cenah bau kadu gitu. Sudah ya. Nah yang terakhir yaitu hikmah dan pelajaran bulan Syawal kehadiran Imam Al-Bukhari yang lahir dan wafat di bulan Syawal. Maka di situ ada hikmah. Momentum ini mengingatkan bahwa bulan Syawal adalah waktu yang tepat untuk menekuni ilmu. Jadi tong lila teuing liburna ki kitu teh. Kamari tadi memeh Ramadan ngaji gitu. Di Ramadan nepi ka ngahatamkeun 34 juz. Begitu Syawal kalakah nyungsep. Harusnya ditingkatkan karena modalnya sudah didapat dengan kebiasaan belajar di Ramadan. Maka bulan Syawal dari kelahiran Imam Bukhari itulah waktu yang tepat untuk lebih menekuni ilmu. Maka kita tahu Imam Al-Bukhari mewariskan kitab Sahih Bukhari sebagai rujukan utama umat, di mana beliau menyusun kitab ini selama 16 tahun, dimulai sejak usia 18 tahun. Seberapa tahun? Berapa sekarang? 18, 1 tahun lagi seusia Bukhari. Sudah punya apa? Imam Bukhari nyusun nanti 16 tahun di usia 19 tahun. Yang dimulai di tahun 829 Masehi. Maka harus menjadi tekad antum. Kira-kira antum akan menghasilkan karya apa di usia berapa? Entong hayo we abdi teh hoyong anu lain loba hoyong der. Maka mulailah kita tidak tahu kapan akan selesai, tapi paling tidak Syawal momen dimulai gitu.
itu. Ustaz, saya ingin meringkas tafsir Al-Qurtubi. Geus sabarila jang boga kahayang. Terus 5 tahun hayang we terus gitu. Sudah beberapa kali sawahnya tidak dipakai momen, maka mulailah di bulan Syawal, entah akhir nanti kapan sampai di pelabuhan. Nu penting geus ngaliwat memulai. Nah, bulan Syawal itulah mengajarkan dengan lahir dan wafatnya Imam Al-Bukhari itu. Cok, kandungannya 19 topik, lebih dari 3.000 judul. Jumlah hadis yang diulang-ulangnya sampai 9.082. Tiap kali nyimpen bab dan hadis, sholat, mandi dan sholat istihoro. Lamun judul bab nawai tadi 3.000, berarti Imam Bukhari teh mandi jeung istihoro 3.000 kali. Lamun hadis na enak 8.000, berarti 8.000 kali Imam Bukhari mandi jeung sholat istihoro. Urang seberapa kali mandi? Makanya begitu pas aya orang yang mengkritik Bukhari sampai jadi dokter, Pak Haji waktu itu umat minta konfirmasi dan minta tanggapan. Saya sampai bercanda nanya, yang mengkritiknya sudah mandi belum? Mandi heula gerak gitu kan teh. Matak mengkritiknya can mandi gitu teh. Eta ceuk Imam Bukhari mah rek nyusuna teh salat istihoroh, itu yang mengkritik istihoroh heula teu. Boa-boa ceng tadi keur mengkritik teh boga hadas gitu. Naon hadas kecil hitut gitu. Jadi bari hitut ngritikna gitu. Teu sah. Naon imamna batal. Nah gitu contoh Pak, maka beliau mengajarkan bahwa warisan terbaik seorang muslim adalah ilmu yang bermanfaat. Sok pikri ya khusus untuk santri. Bukan tidak boleh mewariskan harta benda dunia materi, tapi sing ingat harta benda dunia semakin banyak dipakai malah habis. Warisan ilmiah, warisan intelektual loba dipakai malah berkembang. Gitu eta teh. Makanya syarat antum ingin menjadi punya warisan ilmu itu cuma 2, lamun teu ngamurid ke nulis. Maka teboga murid teu nulis, begitu maut. Nah, maka meninggalkan warisan ilmiah itulah bihadin wafirin. Maka barang siapa yang tadi mewariskan dan mendapat warisan ilmiah, maka bagi yang bersangkutan telah mendapatkan keuntungan yang demikian lebat, kata Nabi. Nah, oleh karena itulah maka menutup kajian ini tidak berlebihan. Sekiranya kami mengambil kesimpulan bahwa bulan Syawal dalam rentang sejarah Islam mengajarkan bahwa setelah melalui proses penyucian di bulan Ramadan, seorang muslim sejatinya tidak boleh pasif. Karena Syawal adalah bulan untuk satu bersikap realistis, yaitu menghadapi kenyataan pahit seperti kekalahan yang dialami di perang Uhud dengan tetap istiqomah. Yang kedua, berkarya dan berstrategi, menggunakan akal seperti dalam perang Khandaq, dan melakukan inovasi tanpa henti dalam menghadapi tantangan. Kemudian yang ketiga, mempertahankan kualitas, menjaga momentum ibadah, misalnya melalui saum Syawal dan menjauhi dosa. Yang keempat, membangun peradaban, menjadikan momen sakral pernikahan, beridul fitri sebagai awal dari kontribusi besar bagi umat dan ilmu pengetahuan. Dengan merenungkan berbagai peristiwa ini, Syawal bukan sekedar bulan pesta, melainkan bulan evaluasi
dan awal dari perjuangan fase kehidupan selanjutnya yang lebih bermakna. Demikianlah beberapa catatan sederhana yang berkenaan dengan hikmah dan pelajaran di balik peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Syawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga dalam waktu yang tersisa jelang pergantian Syawal menuju bulan Zulqa'dah, Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita mampu mewujudkan hikmah dan pelajaran yang telah didapatkan. Insyaallah kita bertemu kembali, kajian subuh kan akan dimulai lagi ya. Nah, khususnya nanti saya di hari Selasa selain melanjutkan catatan pinggir tafsir Ibnu Katsir, juga akan membedah hasil dari safari Ramadan baik kitab Ihya Ulumuddin di 10 bab baru berkenaan dengan Rub'ul Munjiat, kuadran yang menyelamatkan. Sebelumnya kita belajar tentang Rub'ul Muhlikat, kuadran yang mencelakakan. Kemudian juga bagi Anda terutama generasi milenial, inspirasi dari Imam Abu Ubaid dengan kitabnya Al-Amwal yang saya beri judul Al-Amwal untuk generasi milenial, bijak dalam berharta, adil dalam berbagi. Insya Allah menjadi materi-materi baru yang akan dihadirkan dalam kajian serial khususnya pada hari Selasa di pagi hari. Demikianlah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teriring doa jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya. Sekedar pemberitahuan untuk jamaah semuanya, insya Allah besok hari kajian subuh di pesantren Ibnu Hajar dimulai kembali. Untuk itu kepada ikhwatu iman, persiapkan kajian subuhnya besok insya Allah dimulai kembali. Dilihat mungkin nanti ada flyer yang akan diposting. Ahad kali ini dicukupkan.